Jadi kasus ini sangat menggemparkan di Amerika pada tahun 2018 lalu. Karena selain pembunuhan, ternyata ada kasus di luar dugaan. Ternyata orang mengetahui juga terkejut, ayah menikahi anaknya sendiri. Halo Cas, ketemu lagi sama aku, Ovi Kantele ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tindak kriminal yang mungkin bikin kalian heran. Sedikit emosi, sedikit gregetan, sedikit agak geli gitu. Nah, di kisah kriminal ini didasari karena adanya pelakor. Tapi siapa sih pelakornya ini? Nah, pelakor ini kalau misalnya kalian dengar mungkin udah emosi kali ya, cuma yang ini mungkin pelakornya bikin kalian terheran. Ada apa sih dengan pelakor ini? Kita bahas ya kronologi awalnya. Jadi pada masanya ada sepasang kekasih yang saling mencintai, yang namanya ini adalah Stephen Paul dan Elisa. Seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 1995. Selang berjalannya waktu, Stephen Paul dan Elisa ini dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Pada tahun 1998 lahirlah anak perempuan ini dan diberi nama Dennis. Namanya anak bayi itu baru lahir kan, pasti dia kalau lapar nangis, kalau dingin nangis, kalau mungkin nggak biasa sama ruang lingkungan gitu yang dia ini nggak terbiasa, namanya baru dari dalam perut ya kan. Terus di kehidupan nyata mungkin dia nih agak berisik, pasti nangis terus. Nah, si bapaknya si Stephen ini emang gak ada otak ya, jadi setiap Dennis nangis itu si Dennis itu dimasukin ke lemari pendingin atau kulkas. Kan gimana ya, kayak mau berkata kasar gitu Naces, kamu juga kali ya. Jadi kamu pikir Stephen Dennis ini daging beku kah kamu masukin kulkas? Nah, si Elisa ini juga nggak berani sama Stephen. Jadi si Elisa ini mengeluarin Dennis, kan Dennis tuh diem kalau udah dimasukkan di lemari pendingin kan. Nah, si Elisa ini nunggu si Stephen pergi dulu, baru dia berani mengeluarkan si Dennis dari kulkas. Kenapa sih nggak bisa bertindak? Kita aja yang ngedenger ceritanya ini emosi. Kenapa kamu nggak bisa emosi? Mungkin Stephen ini keras sekali orangnya sampai Elisa juga takut ya. Kok bisa ya sama orang kayak gitu, yang sama anak bayi nggak tahu apa-apa, cuma nangis karena mungkin sesuatu hal yang kita ini belum paham dia tuh nangis karena apa. Jadi setiap Dennis nangis, Stephen ini selalu masukin dia dalam kulkas dan Elisa pasti nunggu dia pergi untuk ngeluarin. Nah, seiring berjalannya waktu, karena Elisa nih kasihan kali ya sama Dennis nih diperlakukan yang tidak wajar oleh ayahnya sendiri. Jadi Elisa sama Stephen ini memutuskan untuk memberikan hak asuh Dennis ke pasangan suami istri lain. Mungkin yang ya dia pikir bisa layak menyayangi Dennis dengan tulus, karena dia kasihan kan perlakuan ayahnya ini biadab lah, masukin anak ke kulkas. Terus adalah sepasang suami istri yang bernama Tony dan Kelly Fusco. Dia mau mengadopsi Dennis, jadi dia mengambil hak asuh Dennis dari orang tua kandungnya. Dibawalah Dennis ini ke luar negara. Jadi si Dennis ini diganti juga nih namanya sebagai Katie. Jadi Katie ini dibesarkan dengan tulus dan penuh kasih sayang, menjadi perempuan yang cantik. Sampai suatu ketika Dennis pun atau Katie ini beranjak dewasa. Nah, pada tahun 2006 Katie ini usianya menginjak usia 18 tahun, Ces. Jadi dia udah jadi wanita yang cantik lah ya. Jadi karena Tony dan Kelly Fusco ini menganggap si Katie ini sudah dewasa, diberitahulah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Tony dan Kelly Fusco, bahwa si Katie ini adalah anak angkat mereka. Nah, orang tua kandung Katie ini berada jauh dari tempat tinggal mereka. Jadi orang tua angkatnya ngasih tau lah, kamu ini anak dari seorang pria yang bernama Stephen Paul dan Elisa.
tinggal di sini, rumahnya di sini, alamatnya dikasih tahu juga. Jadi namanya Katie ini pasti penasaran kan. Katie ini dia cari di sosial media, kepo lah, cari tahu orang tuanya ini. Nah, akhirnya dia dapat profil dari kedua orang tuanya, dihubunginya lah, dia kirim pesan. Nah, pada 2016 si Elisa ini nggak nyangka sama Steven bahwa anaknya ini udah dewasa dan mengirim pesan bahwa dia berada di sini, dia dibesarkan dengan baik oleh orang tuanya. Jadi dia menghubungilah orang tuanya ini. Nah, muncullah itu keinginan si Katie atau Dennis ini untuk kembali kepada kedua orang tuanya. Jadi dia menghubungilah, alih-alih dengan alasan untuk kuliah, jadi si Katie ini memberanikan diri untuk ngomong kepada kedua orang tua angkatnya si Tony dan Kelly Fusco. Jadi dengan berat hati Tony dan Kelly Fusco ini membiarkan Katie ini untuk pulang kembali ke orang tua mereka, yaitu si Steven dan si Elisa. Jadi pergilah si Katie ini ke Richmond, Virginia. Dia mendatangi kedua orang tua kandungnya. Nah, sesampainya di rumah, orang tuanya si Steven dan Elisa ini, dia disambut dengan keadaan rumah yang kurang baik, karena pada saat itu Steven dan Elisa ini bertengkar hebat, tapi dia tetap disambut dengan baik. Tapi gilanya Steven ini timbul lagi. Kali ini dia gak kasar lagi sama si Katie atau Dennis ini. Jadi si Steven paling ini gini nih, wah anakku cantik juga ya. Jadi di dalam hatinya dia ini kayak udah ngelihat anaknya tuh kayak ngelihat orang lain. Jadi udah naksir dari awal ketemu anaknya, saking cantik banget nih anak si Katie ini atau Dennis ini. Jadi dia itu udah menyimpan perasaan lah sama si Katie ini. Karena hubungannya sama Elisa ini juga kurang baik dan terancam untuk bercerai. Bahkan si Steven dan Elisa ini memutuskan untuk pisah ranjang. Jadi pada saat pisah ranjang, si Steven ini memutuskan untuk tidur di kamar Katie. Bayangin tuh modusnya Steven. Dasar nggak sehat, nggak punya otak, biadab, kurang ajar. Yang tadinya kamu pikir anakmu tuh daging beku, sekarang kamu modusin. Nah, si Katie ini sama aja juga kayak bapaknya, nggak ingat dia itu pas masih kecil tuh kan dia dikasih tahu lah pas dia balik perlakuan bapaknya tuh dulu gini. Dia terima aja, dia terima aja. Mungkin dia pikir bapaknya hilaf kali ya, atau ayahnya nih hilaf kali ya berbuat seperti itu. Karena ayahnya ini dipikir Katie ini juga ganteng, jadi dia terimalah tidur di kamarnya. Setelah proses pisah ranjang si Steven dan Elisa ini, si Steven ini mantap lah untuk menceraikan si Elisa ini, karena udah sebulan kan tinggal di kamar anaknya atau pujaan hatinya ini. Nah, ternyata setelah sebulan dia tinggal ini ada main. Jadi sama-sama naksir kan, anak sama bapak yang lama gak ketemu ini, dia tuh ada hati lah. Jadi selama sebulan itu si Elisa tuh udah curiga ya, si Steven ini kok cukur jenggotnya, terus pakai skinny jeans, terus ya setelan anak muda gitu lah ya. Jadi dia udah curiga, tapi Katie kan anakku atau Dennis kan anakku, dia hilangin lah curiganya itu. Terus si Elisa ini karena makin curiga, dia ngecek di diary anak keduanya, adik dari Katie atau adik dari Dennis. Anak ini berusia 11 tahun. Dia menyimpan buku diary. Jadi dia nulis tuh kalau ternyata emang dia tahu kalau si Steven ini sama Dennis atau Katie menyimpan hubungan yang dalam. Jadi dalam diarinya, dalam catatannya, anak ini mencatat kalau dia mengetahui si Dennis ini atau Katie ini sampai hamil anak dari ayahnya atau Steven. Mengetahui hal tersebut, Elisa ini ngamuk dong, marah. Udah masih bayi kamu bikin si Dennis ini kayak daging beku. Pas besar kamu tidurin, kamu hamilin anakmu sendiri. Jadi si Elisa ini
carilah si Steven, udah marah banget dong. Nah, Steven ini bukan yang ngerasa bersalah tentang perilakunya yang tidak wajar ini. Steven malah yakin untuk menceraikan Elisa. Iya, aku mencintai ya Dennis, aku sangat mencintai Dennis, bahkan aku ingin menikahinya setelah aku bercerai dengan kamu. Nah, Elisa ini mantap kan, menyetujui untuk bercerai dengan Steven. Hak asuh Elisa ini dia mendapat 2 anak, yaitu adik dari Dennis. Jadi anak Elisa ini ada 3 ya, termasuk Dennis. Jadi 2 adik Dennis ini hak asuh Elisa, dan Katie ini dia atau Dennis ini ngikut Steven. Nah, setelah 8 bulan Elisa dan Steven bercerai, tepatnya pada November mereka bercerai. Ini setelah 8 bulan, di bulan Juli 2017, Katie dan Steven ini memutuskan untuk menikah. Jadi tepatnya setelah 8 bulan, si Elisa dan Steven ini bercerai pada bulan November 2016. Di Juli 2017 si Steven dan Katie ini memutuskan untuk menikah di Parkton, Maryland. Mereka menyembunyikan hubungan biologis mereka. Jadi mereka mengaku adalah sepasang kekasih, bukan sepasang ayah dan anak. Ini sama-sama gila ini ya. Mengetahui hubungan mereka dan akan menikah, orang tua angkat Katie yaitu Tony dan Kelly Husko ini merasa sangat keberatan, merasa sangat marah, merasa sangat kecewa kepada Katie. Kenapa dia datang untuk menghancurkan rumah tangga orang tuanya, dan lebih parahnya lagi dia menikah oleh ayahnya sendiri. Tapi karena rasa sayang Kelly dan Tony Husko ini terlalu besar terhadap Katie, mereka terpaksa menyetujui hubungan Katie dan Steven. Nah, jadi perut Katie ini pada saat menikah juga udah besar. Nah, mau tidak mau, ibu Steven yang juga awalnya tidak setuju, orang tua Katie yang tidak setuju, ini hadir di pernikahan mereka, bahkan sempat foto bareng. Jadi gimana ya kisah ini nih, ada juga ya kalian emosi nggak? Aku tuh emosi banget, tau nggak? Steven ini kayak gimana ya, dari dulu sampai sekarang tuh malah tambah parah. Kasihan Elisa sih sebetulnya ini. Nah, setelah 2 bulan pernikahan mereka, si Katie ini melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Bennett. Jadi Bennett ini lahir pada tanggal 1 September 2017. Kasihan nasib Bennett ini ya. Jadi setelah Elisa mendapat kabar bahwa Katie ini melahirkan seorang anak dari Steven, Elisa ini kembali marah besar. Elisa ini melaporkan kepada hukum yang ada di sana bahwa hubungan Katie dan Steven ini adalah hubungan ayah dan anak. Mereka selama ini menyembunyikan status mereka. Si Steven dan Katie ini disidang, Jadi dia disidang untuk menjauhi satu sama lain karena mereka ini tidak wajar untuk menikah. Ya nggak boleh lah, di agama aja nggak boleh, hukum juga nggak boleh tentunya. Jadi mereka dipisahkan. Si Katie kembali lagi kepada orang tua angkatnya, dan si Steven ini kembali tinggal sama ibunya. Nah, mereka ini tinggal berjauhan. Nah, si Bennett ini jatuh hak asuhnya kepada orang tua Steven. Jadi dipeliharalah sama gimana ya, bilang nenek. Iya, dan seharusnya jadi bukan nenek, itu orang tuanya Steven. Katie ini kan dibawa sama orang tua angkatnya kembali ke New York. Jadi tempat tinggal Steven ini memang benar-benar dipisahkan, jadi jauh banget. Tapi Steven ini keberatan sama keputusan sidang yang mereka ini harus berpisah. Steven ini pergi ke New York membuntuti Katie dan orang tua angkatnya. Jadi si Steven ini ngikutin mobil orang tua angkat si Tony, yang bawa mobil si Tony, dan Katie ini kebetulan pergi berdua. Jadi si Steven ini ngikutin kemanapun mereka pergi, dan pada suatu tempat si Steven ini menembakkan peluru secara brutal untuk membunuh Katie dan Tony Husko. Jadi tragis banget, si Katie ini tewas mengenaskan, dan begitu juga ayah angkat
angkatnya si Tony Fusco. Ini bener-bener tindakan Steven yang makin keji ya. Jadi dia tuh dari muda udah kayak psikopat gitu juga. Setelah membunuh kedua orang ini, Katie dan Tony Fusco, si Steven ini pulang kepada orang tuanya atau ke ibunya. Steven mengakui telah menembak Katie dan juga Tony Fusco, yaitu orang tua angkatnya. Nah, sebelum melakukan pembunuhan sama Katie nih, sama Tony juga, ternyata ibunya Steven ini terkejut. Steven ini juga ngebunuh si Bennett, si anak bayi, si anaknya. Jadi, pengen berkata kasar lagi, terserah kalau kalian mau berkata kasar, kata kasar apa yang cocok untuk Steven, untuk kelakuan Steven. Nah, jadi ibunya mengetahui kejahatan Steven yang membunuh 3 orang, langsung menghubungi 911 dan ketika polisi datang untuk menangkap si Steven, ternyata Steven bunuh diri dengan menembakkan senjata ke kepalanya. Jadi si Steven ini awalnya mungkin depresi ya, karena hubungannya atau kisah cintanya diakhiri dan harus berpisah sama si Katie. Saking depresinya dia berpikiran untuk membunuh Katie dan ayah angkatnya. Terus dia ngebunuh anaknya dari hasil hubungannya dengan Katie. Jadi jahat banget. Jadi kasus ini sangat menggemparkan di Amerika pada tahun 2018 lalu, karena selain pembunuhan ternyata ada kasus yang di luar dugaan. Ternyata orang mengetahui juga terkejut, ayah menikahi anaknya sendiri. Jadi gimana untuk kalian yang dengar kisah kriminal dan hubungan sedarah antara Steven dan Katie ini, masuk akalkah atau mengejutkankah sama seperti warga Amerika yang mendengar kasus ini, kasus pembunuhan yang dilatari perkawinan sedarah? Kalian bisa komen di bawah ini ya, gimana sih tentang Steven dan Katie ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya dan bunyiin lonceng notifikasi kamu, biar kalau misalnya ada cerita dari aku, kalian bisa jadi penikmat yang paling pertama. Sekian cerita tentang Steven, Pat, Katie, dan Elisa ini. Sampai jumpa di lain waktu. See you.